Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran matematika wajib, yang mana kali ini masih membahas tentang SPLTV. Sebelum kalian mempelajari materi hari ini, silahkan berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, silahkan disimak penjelasan berikut ini. Kita kembali lagi pada materi sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, apa sih contoh pemanfaatan SPLTV dalam kehidupan? Contohnya adalah perbandingan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan kue. Jadi, jumlah tepung yang digunakan misalkan setengah dari jumlah telur yang digunakan, dan jumlah gula yang digunakan adalah sebanyak telur yang digunakan. Yang kedua adalah perbandingan lembaran uang kertas. Jadi misalkan seseorang punya uang 100.000 dan terdiri atas 3 lembar uang 10.000, 2 lembar uang 50.000, dan beberapa lembar uang pecahan lainnya. Nah, yang dicari adalah lembaran uang pecahan lainnya. Nah, itu bisa dihitung dengan menggunakan SPLTV. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dari materi kali ini adalah dengan diberikan suatu sistem persamaan linear 3 variabel, siswa dapat menentukan himpunan penyelesaiannya menggunakan cara substitusi secara tepat. Yang kedua, diberikan suatu sistem persamaan linear 3 variabel, siswa dapat menentukan nilai koefisien yang belum diketahui dengan benar. Yang perlu diingat adalah bentuk umumnya, jadi dia memiliki 3 variabel. Persamaan pertamanya adalah A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. Persamaan keduanya adalah A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2. Persamaan ketiganya A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3, dengan A1, A2, A3 adalah koefisien dari X, B1, B2, B3 adalah koefisien dari Y, C1, C2, dan C3 adalah koefisien dari Z, D1, D2, dan D3 adalah konstanta. Lalu, yang perlu diingat lagi adalah banyaknya penyelesaian dalam SPLTV yang memiliki 3 kemungkinan, yaitu banyak penyelesaian, yang mana perbandingan setiap koefisien pada variabelnya sebanding dengan konstantanya. Memiliki satu penyelesaian, yaitu apabila setiap perbandingan koefisien variabelnya itu tidak sebanding. Dan yang ketiga, tidak memiliki penyelesaian, yaitu apabila koefisien pada setiap variabelnya itu sebanding namun konstantanya berbeda. Nah, cara menentukan penyelesaian SPLTV itu ada 4 cara, yaitu cara 1 substitusi, cara 2 eliminasi, cara 3 campuran yaitu eliminasi dan substitusi, cara keempat yaitu determinan. Untuk kali ini pembahasan kita adalah dengan menggunakan cara substitusi. Contoh soal. Soal pertama, berapakah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear berikut ini? Persamaan 1, 2x tambah 3y tambah z sama dengan negatif 18. Persamaan 2, 6x dikurang y tambah 4z sama dengan negatif 10. Persamaan 3, 3x tambah 5y dikurang z sama dengan negatif 39. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyederhanakan salah satu persamaannya. Misalkan yang ingin kita sederhanakan menjadi sebuah fungsi adalah persamaan 1 yang ditujukan menjadi fungsi z, sehingga ruas kirinya hanya terdapat variabel z. Untuk menghilangkan variabel lainnya, maka 2x dikurang dengan 2x, 3y dikurang dengan 3y, sehingga ruas kanannya pun harus dikurang dengan 2x dan dikurang dengan 3y juga, sehingga didapatkan hasilnya z sama dengan negatif 18 dikurang 2x dikurang 3y. Ini merupakan persamaan baru. Selanjutnya, kita substitusi persamaan 4 ke persamaan lainnya. Pertama-tama kita substitusi persamaan 4 ke persamaan 2. Bentuk persamaan 2-nya adalah 6x dikurang y tambah 4z sama dengan negatif 10. Karena persamaan 4 dalam bentuk fungsi z, maka variabel z pada persamaan 2 kita ganti dengan persamaan 4. Kita dapatkan 6x dikurang y, 4 kali negatif 18 hasilnya negatif 72. 4 kali negatif 2x hasilnya negatif 8x, 4 kali negatif 3y hasilnya negatif 12y. Lalu kita jumlahkan yang memiliki variabel yang sama. 6x dikurang 8x hasilnya negatif 2x, negatif y dikurang 12y hasilnya negatif 13y. Lalu
kita ingin menjadikan ruas kirinya tersisa variabel X saja, sehingga negatif 13Y kita tambah dengan 13Y, maka ruas kanannya juga harus ditambah dengan 13Y, dan negatif 72-nya kita tambah dengan 72, maka ruas kanannya juga harus ditambah dengan 72. Didapatkan hasilnya negatif 2X sama dengan negatif 10 tambah 72, hasilnya 62, 13Y-nya tetap. Kita ingin menjadikan ruas kiri tersisa X saja, sehingga kita bagi dengan negatif 2, sehingga ruas kanannya juga dibagi dengan negatif 2. Didapatkan X sama dengan negatif 31 dikurang 13 per 2Y. Ini merupakan persamaan kelima. Selanjutnya kita substitusi persamaan 4 ke persamaan 3. Bentuk persamaan 3-nya yaitu 3X tambah 5Y dikurang Z sama dengan negatif 39. Kita ganti variabel Z dengan persamaan 4-nya. Lalu didapatkan 3X tambah 5Y negatif 1 dikali negatif 18, hasilnya jadi positif 18. Negatif 1 kali negatif 2X, hasilnya 2X. Negatif 1 dikali negatif 3Y, hasilnya positif 3Y. Kita jumlahkan yang memiliki variabel yang sama. 3X tambah 2X hasilnya 5X, 5Y tambah 3Y hasilnya 8Y. Lalu ruas kirinya ingin kita hilangkan konstantanya, sehingga positif 18 kita kurang dengan 18, ruas kanannya juga dikurang dengan 18. Didapatkan hasilnya 5X tambah 8Y sama dengan negatif 39 dikurang 18, hasilnya negatif 57. Ini merupakan persamaan 6. Langkah selanjutnya yaitu substitusi persamaan 5 ke persamaan 6. Bentuk persamaannya yaitu 5X tambah 8Y sama dengan negatif 57. Karena persamaan 5 dalam bentuk fungsi X, maka variabel X pada persamaan 6 diganti dengan persamaan 5. Sehingga didapatkan 5 kali negatif 31 dikurang 13 per 2Y tambah 8Y sama dengan negatif 57. 5 kali negatif 31 hasilnya negatif 155. 5 kali negatif 13 per 2Y hasilnya negatif 65 per 2Y ditambah 8Y sama dengan negatif 57. Karena ingin dihilangkan konstanta di ruas kiri, maka negatif 155 ditambah dengan 155. Ruas kanan juga harus ditambah 155. Agar bisa dijumlahkan yang memiliki variabel Y, maka 8Y kita ubah menjadi pecahan, sehingga didapatkan 16 per 2Y. Dari negatif 65 per 2Y ditambah 16 per 2Y, kita dapatkan negatif 49 per 2Y. Negatif 57 ditambah 155, hasilnya 98. Untuk menghilangkan negatif dan penyebut 2, maka di kedua ruas dikali dengan negatif 2. Didapatkan hasilnya 49Y sama dengan negatif 196. Untuk menjadi variabel Y saja, maka di kedua ruas dibagi dengan 49, sehingga didapatkan Y sama dengan negatif 4. Berikutnya, substitusi nilai yang dapat dari langkah 3 ke persamaan 6. Nilai yang kita dapatkan pada langkah 3 adalah nilai Y, sehingga variabel Y pada persamaan 6 kita ganti dengan nilai Y yang telah kita dapat, yaitu negatif 4. Hasilnya 5X tambah 8 kali negatif 4, hasilnya negatif 32 sama dengan negatif 57. Kita hilangkan konstanta di ruas kirinya, sehingga harus ditambahkan dengan 32. Jangan lupa ruas kanannya juga harus ditambah dengan 32. Hasilnya 5X sama dengan negatif 25. Kita sederhanakan menjadi X saja, maka kita bagi dengan 5. Hasilnya X sama dengan negatif 5. Selanjutnya, substitusi nilai yang didapat pada langkah 3 dan 4 ke persamaan 1 atau 2 atau 3 atau 4. Misal, disubstitusi ke persamaan 4, maka didapatkan sebagai berikut. Z sama dengan negatif 18 min 2X dikurang 3Y. Substitusi nilai X sama dengan negatif 5 dan Y sama dengan negatif 4, sehingga didapatkan Z sama dengan negatif 18 ditambah 10 ditambah 12, hasilnya Z sama dengan 4.
Jadi, didapatkan bahwa himpunan penyelesaian dari SPLTV tersebut adalah negatif 5, negatif 4, 4, yang mana ini merupakan bentuk dari X, Y, Z. Untuk soal nomor 2, perhatikan sistem persamaan linear 3 variabel berikut. AX ditambah 3Y ditambah 5Z sama dengan negatif 10 persamaan 1. 8X tambah B tambah 2Y dikurang 2Z sama dengan 25 persamaan 2. A dikurang 2X dikurang Y ditambah 3CZ sama dengan 0 persamaan 3. Jika himpunan penyelesaian dari SPLTV tersebut adalah 2, negatif 1, negatif 5, maka berapakah masing-masing nilai yang memenuhi A, B, dan C? Penyelesaiannya berdasarkan himpunan penyelesaian 2, negatif 1, negatif 5, maka dapat diketahui nilai X sama dengan 2, Y sama dengan negatif 1, dan Z sama dengan negatif 5. Yang kita harus lakukan adalah substitusi nilai-nilai tersebut ke nilai X, Y, Z yang ada pada SPLTV. Persamaan 1 bentuknya AX ditambah 3Y ditambah 5Z sama dengan negatif 10. Substitusi nilai X, Y, dan Z-nya didapatkan A kali 2 ditambah 3 kali negatif 1 ditambah 5 kali negatif 5 sama dengan negatif 10. Hasilnya 2A dikurang 3 dikurang 25 sama dengan negatif 10. Jumlahkan konstantanya didapatkan 2A dikurang 28 sama dengan negatif 10. Hilangkan konstanta di ruas kiri sehingga ditambah dengan 28 di kedua ruas. Didapatkan 2A sama dengan 18. Untuk mendapatkan A saja maka nilai di kedua ruas dibagi 2, didapatkan A sama dengan 9. Selanjutnya substitusi ke persamaan 2. Bentuk persamaan 2 yaitu 8X ditambah B tambah 2, Y dikurang 2Z sama dengan 25. Substitusi nilai X, Y, dan Z-nya. Lalu hasilnya menjadi 2 kali 8, 16, B kali negatif 1 negatif B, 2 kali negatif 1 negatif 2, negatif 2 kali negatif 5, positif 10. Jumlahkan konstantanya sehingga didapatkan negatif B tambah 24 sama dengan 25. Hilangkan konstanta di ruas kirinya sehingga di kedua ruas dikurang dengan 24. Didapatkan negatif B sama dengan 1, maka B sama dengan negatif 1. Langkah selanjutnya, substitusi nilai X, Y, dan Z ke persamaan 3. Didapatkan bentuknya sebagai berikut. Lalu hasilnya 9 dikurang 2 dikali 2 ditambah 1 dikurang 15C sama dengan 0. Nilai A tadi sudah kita dapatkan di substitusi X, Y, Z ke persamaan 1. Maka di sini langsung saja kita substitusi nilai A-nya yang merupakan 9. Sehingga 9 kurang 2 hasilnya 7, 7 kali 2, 14. Yang lainnya tetap saja. Lalu jumlahkan yang konstantanya. Untuk menghilangkan konstanta di ruas kiri, maka di kedua ruasnya dikurang 15. Didapatkan negatif 15C sama dengan negatif 15. Maka untuk mendapatkan C, di kedua ruas dibagi negatif 15, C sama dengan 1. Jadi nilai A sama dengan 9, B sama dengan negatif 1, dan C sama dengan 1. Yang perlu diingat dari pembelajaran hari ini adalah untuk menentukan penyelesaian dari suatu SPLTV menggunakan cara substitusi. Langkah yang pertama adalah menyederhanakan salah satu persamaannya menjadi suatu fungsi, baik itu fungsi X atau fungsi Y atau fungsi Z. Yang kedua, substitusi fungsi yang didapat dari langkah 1 ke persamaan lainnya. Dari sini akan didapatkan dua persamaan baru yang terdiri atas dua variabel. Salah satu persamaan ini dijadikan fungsi lagi. Langkah ketiga, substitusi fungsi yang didapatkan pada langkah 2 ke persamaan yang juga didapatkan pada langkah 2. Dari sini akan didapatkan salah satu nilai variabel. Yang keempat, substitusi nilai variabel yang didapat pada langkah 3 ke persamaan yang didapat pada langkah 2. Dari sini akan didapatkan lagi nilai variabel yang lain. Langkah terakhir, substitusi nilai variabel yang didapat pada langkah 3 dan 4 ke persamaan 1 atau 2 atau 3 atau 4. Dari sini akan didapatkan lagi nilai variabel yang tersisa. Nilai-nilai variabel inilah yang merupakan himpunan penyelesaian dari SPLTV. Lalu yang kedua, untuk menentukan koefisien yang belum
Diketahui dari suatu SPLTV cukup kita mensubstitusikan himpunan penyelesaiannya ke setiap nilai X, Y, Z pada SPLTV tersebut. Sampai sini dulu penjelasan Ibu kali ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.